Omon-omon kita juga bermanfaat, paling tidak memastikan pekerjaan yang dilakukan oleh Pak KDM ini benar berjalan. Aduh, ini image-nya DPRD sama PDIP bisa hancur sama si Ono-Ono. Ya coba deh, DPRD itu fungsinya apa sih? Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu mengaspirasikan suara masyarakat ke pemerintahan. Ya, bukan menyetir pemimpin atau gubernur mau bagaimana cara menggunakan anggaran ini. Ya, jadi yang namanya DPRD itu nggak punya hak untuk menyetir pemimpin. Ya hanya memberikan pendapat. Sedangkan sebagai gubernur dan pemimpin daerah, ya dia berhak menerima pendapat kalian, saran kalian, tapi bisa tidak diterapkan. Ya hanya sebagai masukan untuk diambil saja baiknya saja atau dipertimbangkan mana yang baik, mana yang bisa dijalankan. Tidak semuanya bisa dijalankan. Kalau satu perahu itu nakodanya disetir sama beberapa orang yang lainnya, itu nanti perahu nabrak karang. Ya, coba deh. Jangan sampai satu negara itu ya pemimpinnya disetir. Ya, kalian itu hanya berfungsi untuk memberikan nasihat, memberikan saran, mengaspirasikan suara dari masyarakat, dari rakyat. Bukan maunya gubernur harus dengerin saya sebagai anggota DPR, sebagai perwakilan dari suara rakyat, kalian mesti dengerin saya sebagai pemimpin, mesti hormatin saya, mesti ada harmonis. Ya, saya maunya begini, ya kamu mesti begini juga. Bukan begitu cara jadi DPR ya. Jadi anggota DPR itu kalian coba deh dikoreksi diri lagi. Ya, jadi ingat DPRD itu tidak bisa dibuat untuk menyetir pemimpin. Ya, dengan cara mungkin rapat terus agar keinginan kalian itu diturutin, kemauan kalian tuh bisa dipenuhi. Ya, kalian tuh hanya menyampaikan aspirasi rakyat. Kalau misalnya fungsi ini hilang, ya, dan dianggap rakyat tidak ada gunanya, nanti bisa-bisa DPRD diminta sama rakyat tuh dibubarkan loh. Ya, saya ini bener-bener sangat khawatir sama sekali, ya, sama si Ono-Ono. Udah jelas kerjanya Pak Deddy itu nyata, jelas, dan transparan. Dia itu merealokasikan anggaran untuk kepentingan rakyat, dan semuanya jelas itu realokasinya itu untuk apa saja, bukan dipotong. Ya, jatah kalian dipotong atau dihemat. Ya, memang penghematan dan pengefisien itu udah dari Pak Prabowo. Ya, udah turun itu. Amanat kalau perlu efisiensi anggaran negara. Jangan lagi dipakai untuk kepentingan yang tidak penting, tapi kepentingannya untuk rakyat. Seperti itu, jelas. Ya, asalkan realokasi ini transparan dan jelas untuk digunakan sebagai apa. Nah, itu apa yang mesti dimasalahkan? Ya, kalau misalnya sekarang DPRD ya masih aja ngotot ya soal dana anggaran ini, udahlah, nanti rakyat sendiri bisa ngelihat pakai mata. Ya, fungsi kalian itu mungkin dibaliknya itu jadi udah berubah ya. Hanya untuk mempertahankan kepentingan sendiri, kepentingan elit. Ya, jadi coba dipikir lagi. Ya, jangan sampai salah satu dari kalian atau beberapa orang ya bersuara malah menghancurkan image DPRD dan PDIP. Ya, Kang Deddy Mulyadi nih, kalau misalnya kagak bikin gebrakan baru setiap harinya gitu ya kan, kagak tenang tuh hidupnya, sumpah. Kayak lo tau kan kebijakannya Kang Deddy Mulyadi tuh yang anak-anak bandel masuk ke barak militer, lo tau kan? Tahu. Nah, kebijakan itu tuh ditentang tuh oleh para elit yang ada satu yang mandi aja pakai Aqua tuh. Ada yang sampai pengen dilibatkan lah, ada yang sampai bikin press conference lah, udah sampai inilah, sampai itulah. Bawa-bawa undang-undangan A, B, C, D, segala macem. Di dalam undang-undang ini tuh nggak ada anak bandel dibawa ke barak militer. Harusnya tuh kesini, harusnya tuh begini, harusnya di tanganannya tuh harus dengan dinasehatin, bawa ke psikolog, bawa ini, bawa itu, segala macam. Sekarang gua tanya, ya lu yang ngomong orang kaya begitu, lu tinggal ngeluarin duit aja, lu bisa bawa ke psikolog. Lalu nggak lihat orang-orang lain tuh, ya kan? Nggak semua orang itu mampu bayar psikolog. Sekarang ada nih pemerintah daerah yang peduli banget nih sama warga-warganya gitu ya kan. Sampai ke anak-anak bandel aja dia pikirin gitu. Gimana caranya biar nggak ada anak-anak bandel lagi, biar nggak ngelawan orang tua lagi, biar nggak tawuran lagi, apalah segala macem. Ditentang sama lu pada tuh. Nanti kalau misalnya pemerintah daerah yang kagak peduli dengan warga-warganya, diomongin lagi, begini lagi, begitu lagi, jadi serba salah tuh. Bikin kebijakan salah, kagak bikin kebijakan salah, diem salah, bergerak salah. Lu maunya apa? Gue tanya. Jangan disama-samain kayak lu. Kalau lu mah mandi aja pakai Aqua. Lah orang-orang lain mau mandi aja susah, ngantri dulu tuh di toilet umum lu. Udah bagus ya pemerintahnya ini baik gitu ya kan, memperdulikan gitu.
Ada tuh yang begitu tuh. Ya mungkin lu belum pernah ya nanganin anak-anak yang tawuran itu dengan cara apa-apa segala macem. Lu bisa ngomong sekarang kayak harus pakai psikolog, harus pakai ini segala macem. Kagak mempan. Anak-anak yang begitu, anak-anak bandel yang suka tawuran, suka ini apa segala macam, apalagi sampai narkoboy gitu ya kan. Itu tuh harus dikasih hukuman. Hukumannya itu yang berat. Jangan cuma dinasehatin doang. Lu tahu kalau dinasehatin apa? Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Dia kentut, mampus. Udah jangan pada heboh deh. Mending lu duduk manis ya kan di kursi lu itu ya kan, ungkang-ungkang kaki. Udah diem dah. Diem, nggak usah sosokan. Lu aja ke Bantar Gebang aja kayak sobat gue ngeliat. Sahabat Bahagia, kayaknya banyak komentar miring tentang fraksi PDI Perjuangan dalam mengambil sikap vote out yang ada di gedung DPRD Provinsi Jawa Barat yang kemarin. Komentar-komentar yang semuanya pada nyinyir, semuanya pada tidak simpatik dengan PDI Perjuangan. Seluruh anggota fraksi PDI Perjuangan dibully oleh netizen. Sudahlah nggak kepake PDI Perjuangan, sudahlah keluar aja, sudahlah nggak butuh dengan PDI Perjuangan. Komentar-komentar miring dari masyarakat ini kayaknya akan menjadi blunder buat PDI Perjuangan di wilayah Jawa Barat. Kenapa? Karena setiap kali para praktisi PDI Perjuangan di wilayah Jawa Barat membenturkan semua kebijakan Deddy Mulyadi yang membela masyarakat, ini akan menjadi bumerang. Akankah PDI Perjuangan di wilayah Jawa Barat akan kehilangan suaranya? Ya kan? Kalau semuanya itu apa yang dilakukan oleh teman-teman PDI Perjuangan membenturkan dengan KDM Deddy Mulyadi dengan seluruh rakyat Jawa Barat, maka PDI Perjuangan tidak akan mendapatkan simpatik, justru akan dicemooh oleh masyarakat Jawa Barat. Kenapa para petinggi PDI Perjuangan di wilayah Jawa Barat harus membenturkan seluruh kebijakan KDM dan saat ini akan menjadi gorengan politik di wilayah Jawa Barat? Para petinggi-petinggi PDI Perjuangan, sadarkah Anda dengan itu semua bahwa di belakang Deddy Mulyadi itu seluruh rakyat Jawa Barat lagi berfokus kepada programnya Deddy Mulyadi? Kalau PDIP mulai mencoba untuk menerobos dan mencoba berseberangan dengan rakyat, sudahkah dihitung apa yang akan dialami oleh PDIP di wilayah Jawa Barat? Rakyat sekarang semakin cerdas. Rakyat sekarang semakin bisa memilah dan memilih mana partai yang akan membelanya, mana para anggota-anggota DPR yang mau membela rakyat kecil dan turun tangan secara real membela rakyat kecil. Kayaknya ini perlu juga jadi pertimbangan untuk seluruh petinggi-petinggi partai yang ada di wilayah Jawa Barat. Kalau Anda membenturkan dengan kebijakan-kebijakan Deddy Mulyadi yang sekarang lagi dicintai oleh rakyat Jawa Barat, siap-siap saja PDI Perjuangan akan kehilangan masanya yang ada di Jawa Barat. Sebatas analisa saya sih. Kalau ada yang setuju silakan di kolom komentar ya. Tidak setuju juga boleh ada di kolom komentar. Yakinkah PDIP di wilayah Jawa Barat membentur Deddy Mulyadi yang di belakangnya adalah rakyat Jawa Barat? Penuhi kolom komentar. Dan ini ya. Terima kasih. Sampurasun. Saudara Ono Surono, Anda sebagai wakil rakyat dari PDIP Provinsi Jawa Barat, saya Ambar Katak sebagai rakyat biasa akan memberikan masukan kepada Anda. Tentu Anda tahu yang namanya bupati dan wakil bupati lebih tinggi bupati, gubernur dan wakil gubernur lebih tinggi gubernur, presiden dan wakil presiden lebih tinggi presiden, rakyat dan wakil rakyat lebih tinggi rakyat. Saya rakyat, Anda wakil rakyat. Sekalipun secara harta Anda jauh lebih banyak, tetapi secara konstitusional saya lebih tinggi daripada Anda. Oleh karena itu saya berhak menegur Anda. Semakin Anda banyak omong menentang kebijakan Kang Deddy Mulyadi di medsos, rakyat semakin tidak suka.
Oh, bisa jadi Anda numpang popularitas dengan menentang kebijakan Kang Deddy Mulyadi, tapi justru rakyat semakin tidak suka. Di tahun 2029, kalau Anda tidak banyak duit, rakyat tidak akan memilih lagi. Oleh karena itu, stop, jangan bikin pakai wuh di Jawa Barat.